Oke, di video kali ini saya ingin memberikan preview untuk 3 pertandingan di hari Minggu nanti. Ada PSM Makassar dengan Madura United, ada Persita Tangerang dengan Persik Kediri, lalu ada Bayangkara dengan Bali United. Kita mulai dulu dari Bayangkara dengan Bali United. Di pertandingan ini untuk Bayangkara yang belum memperoleh kemenangan sama sekali ya dalam beberapa pertandingan terakhir ini 8 pertandingan terakhir dan sekarang masih di zona degradasi ya, artinya bermain di kandang sendiri harus bisa memanfaatkan momentum ini ya. Sedangkan untuk Bali United yang dalam beberapa pertandingan terakhir ini ya, untuk Bali United 5 pertandingan terakhir ini memperoleh 2 kemenangan, 2 kekalahan dan 1 hasil imbang ya, bermain di liga. Jadi artinya untuk Bali United sebetulnya juga ada inkonsisten. Dan kenapa saya sampai sejauh ini masih jarang ya untuk membahas review dari pertandingan Bali United? Sebetulnya saya nonton permainan Bali United, tapi ketika saya nonton ya, permainan Bali United ini seperti belum ada perkembangan. Saya kan selalu mengkritik untuk Teko ini permainannya dari sektor tengah semoga bisa ada kreativitas. Lalu dari sektor sayap dengan pemain depan ya saya pernah menyarankan ya kalau Bali United lebih bagus memainkan langsung 2 striker aja kalau misalkan memang nggak terlalu mengandalkan kreativitas di sektor tengah. Tapi ini juga berapa kali Teko nggak memasang 2 striker ya, jadi antara Spaso atau Jefferson. Nah, hal inilah yang membuat saya ini seperti stuck untuk membahas Bali United. Saya bingung gitu kalau bahas Bali United mau ngomongin apa, karena dari Teko sendiri yang penting prinsipnya Bali United menang. Nggak berpikir permainan Bali United ini harus entertain atau harus menghibur ya supporter Bali United dengan permainan yang bagus. Ini sudah ada ya beda prinsip gitu loh dari analisa saya sendiri. Saya menganalisa suatu tim kan karena tim ini bisa menghibur atau enggak, lalu kita lihat kekurangannya apa. Tapi kalau saya lihat Teko ini prinsipnya yang penting menang. Mau Bali United bermain bagus, bermain jelek, yang penting Bali United ini bisa memperoleh 3 poin. Dan memang kenyataannya permainan Bali United dari saya nonton ya pertandingan-pertandingan sebelum ini, lalu kemarin di AFC juga saya nonton, banyak peluang sebetulnya di AFC ya, Bali United bisa memperoleh 3 poin harusnya. Tapi kalau dilihat dari gaya permainannya juga Bali United ya seperti itu terus. Gak ada kreativitas dari sektor tengah. Perform dari Eberbesa dengan Private juga sedang gak terlalu perform, tetap dipaksakan sebagai starting line up. Ya, lalu Haudy yang berapa kali sering melakukan blunder juga masih sering dilakukan rotasi oleh Teko. Jadi memang untuk saya menganalisa Bali United ini memang nggak ada perkembangan dari permainannya Teko. Maka dari itu kalau saya membahas Bali United juga seperti stuck aja karena nggak ada perkembangan. Ya, Teko ini seperti nggak ada evaluasi dari permainan Bali United yang sejauh ini menurut saya masih monoton. Jadi kembali lagi ke prinsipnya Teko, yang penting 3 poin tanpa harus bisa mengentertain atau menghibur, ya permainan Bali United enak ditonton. Inilah ya alasan saya, tapi ya nanti ketika Bali United memang sudah ada perkembangan, pasti saya akan mereview. Daripada saya mereview pertandingan Bali United tapi seperti nggak ada pembahasan lain ya, yang artinya saya selalu mengkritik itu terus, nanti bakal bosen yang nonton. Maka dari itu saya tampung dulu aja untuk Bali United dari pertandingan-pertandingan kemarin. Nanti mungkin di next kalau memang Bali United sudah ada perkembangan, pasti saya akan langsung buat video review ya. Tapi saya tetap nonton besok Bali United ketemu Bayangkara. Yang ya tentunya harapan saya Bali United bisa bermain menghibur lah, bisa mengentertain. Gak peduli hasil menang, imbang atau kalah. Ya, saya selalu mengatakan ini ke semua klub, gak hanya untuk Bali United. Tapi yang penting bisa ada entertainnya dulu, ada yang enak buat kita bahas dari tontonannya permainan Bali United. Ini yang utama dari saya. Ya, jadi untuk Bali United besok kita akan lihat dari gaya permainannya akan seperti apa. Kalau misalkan ada perkembangan, saya pasti akan buat video review. Tapi kalau misalkan permainan Bali United tetap masih stuck di bawah dari Teko, belum ada perkembangan, ya mungkin belum saatnya ya. Mungkin nanti ketemu Persebaya Surabaya lah di match kedua, baru saya buatkan video review. Karena lawan Bayangkara juga nggak bisa menjadi parameter untuk Bali United. Ya, Bayangkara ini juga performnya lagi anjlok sekali. Ya, paling ini aja untuk preview dari Bali United. Ya, ini sesuai dari opini atau pendapat saya sendiri. Ya, jadi semangat untuk Bali United besok ketemu dengan Bayangkara FC. Lalu next ya, ada PSM Makassar bertemu dengan Madura United.
Jadi PSM Makassar di Liga ini dalam berapa ini ya? Dalam 2 pertandingan terakhir ya mendapatkan hasil loss streak. Sedangkan untuk Madura United bermain di Liga ini baru kemarin ya kalah lawan Borneo. Sisanya belum pernah terkalahkan. Jadi untuk PSM Makassar dulu ya, seperti kita tahu kemarin habis kalah 0-5 ya dari Sabah. Ya tentu ini juga ada pukulan ya, dalam arti kata mental para pemain pasti tergoyahkan. Nah sebetulnya momen-momen seperti ini ya saya berharap sih PSM Makassar supporternya bisa tetap mensupport ya, tetap mengkawal, lalu bisa tetap datang untuk mentribun. Karena ya kalau melihat dari gaya permainan, lalu dari masalah pemain yang ready saat ini untuk PSM Makassar, ya ini menurut saya masih faktor kedua lah. Faktor utama ya support. Ini yang paling penting untuk PSM Makassar saat ini. Jadi kalau berbicara dari masalah menang, imbang, kalah, apakah PSM Makassar permainannya bagus atau enggak, itu masih saya singkirkan dulu ya. Besok lawan Madura United, ya saya berharap mental para pemain PSM Makassar ini tetap terjaga. Walaupun kemarin kalah 0-5 dari Sabah, ya lalu masalah fisik juga ya, pasti nanti ada yang komen masalah fisik, yaitu juga pasti. Ya saya berharap ya para pemain PSM Makassar bisa tetap optimis dulu. Jangan terlalu down dengan hasil kekalahan lawan Sabah atau di 4 pertandingan berturut-turut PSM Makassar harus kalah. Ya, ini harus dihindari dulu. Jadi yang paling penting untuk PSM Makassar besok ketemu Madura United ya dari sektor mental. Ya, sedangkan untuk Madura United sebetulnya besok away ke PSM Makassar ya saya kira sudah memiliki modal yang kuat. Saya nggak tahu Jaja bisa bermain atau enggak, tapi ya ini juga kalau saya bilang ya Madura United sebetulnya away ke PSM Makassar ini dengan modal yang cukup kuat daripada PSM. Jadi kalau berbicara dari kualitas pemain yang ready, dari gaya permainan, ya mungkin yang masih bisa bersaing di skema permainan. Ya, PSM Makassar apakah besok tetap bisa bermain dengan passing-passing cepat, sedangkan dari Madura United tetap mengandalkan passing-passing pendek ya atau tiki taka, terutama dari sektor tengah yang kemarin saya berapa kali bilang belum terlalu hidup ya. Nah ini mungkin di skema permainan akan bisa bersaing. Tapi kalau berbicara dari segi kebugaran pemain, dari pemain yang ready, ya lalu dari masalah mental juga ya, psikologi, ya memang Madura United kalau saya bilang sudah memiliki modal ini daripada PSM. Ya, jadi untuk pertandingan besok tentunya ya saya nggak bisa menyamakan ya, maksudnya ya PSM Makassar dengan Madura United ini sama-sama kuat. Tapi ya memang terlihat kalau PSM Makassar ya mungkin kalian tahu ya, banyak sekali lagi ada masalah di internal juga, lalu masalah pemain-pemain yang bisa diturunkan atau fisik yang ready siapa, ya memang ini nggak bisa disamakan dengan kondisi Madura United yang nggak ada masalah gitu. Ya, jadi di pertandingan besok yang penting untuk PSM Makassar di masalah mental. Ya, saya akan melihat masalah mental petarung dari jiwa-jiwa pemain PSM Makassar untuk menghadapi Madura United. Sedangkan untuk Madura United dengan modal yang lebih baik daripada PSM Makassar, ya semoga Madura United bisa memanfaatkan kondisi ini untuk merebut poin ya dari kandang dari PSM Makassar ya. Paling ini aja untuk preview dari pertandingan PSM Makassar dengan Madura United. Selebihnya nanti kita ketemu di video review. Ya, jadi tetap semangat untuk kedua tim, selamat bertanding, semoga tim kebanggaan kalian bisa memperoleh hasil maksimal. Lalu next ya, ada Persita Tangerang dengan Persik Kediri. Nah, ini Persik Kediri silaturahmi ya dengan Divaldo Alves. Jadi untuk Persita saat ini di peringkat 15 dan Persik Kediri berada di peringkat ke-12. Sedangkan dalam pertandingan terakhir ini Persita juga kalah ya 0-5 dari Persib Bandung. Sedangkan Persik Kediri justru dalam 2 pertandingan terakhir ini memperoleh kemenangan. Jadi kalau dibilang dari segi mental ya memang Persik Kediri lebih oke ya, karena di 2 pertandingan terakhir ini menang beruntun. Sedangkan dari Persita ini kan justru kalahnya cukup banyak kemarin lawan Persib. Tapi ya saya berharap juga kepada Persita besok bisa bermain on fire juga. Ya, lupakan kekalahan lawan Persib, yang penting Divaldo Alves sudah mempelajari apa kesalahan-kesalahan yang perlu dievaluasi. Dan kalau menurut saya kunci terbesar Persita Tangerang adalah di sektor tengah. Perform dari Bustos dan Vidal ini menjadi titik lemah kemarin lawan Persib Bandung. Nah, besok ketemu Persik Kediri, semoga Divaldo Alves
ya sudah ada evaluasi dari performnya Sudin maupun Bustos ya maupun performnya Vidal. Kalau menurut saya Vidal masih sedikit pasif untuk melakukan switch position atau merebut bola dari sektor tengah ya, menjemput bola ke sektor tengah. Ini menurut saya masih kurang aktif kemarin lawan Persib. Ya, sedangkan untuk Persik Kediri saya sudah bilang kalau di 2 pertandingan terakhir memang penampilan Persik Kediri dari gaya permainannya belum bisa saya simpulkan juga, tapi di pertandingan ketiga besok lawan Persita, lalu nanti lawan Sleman, Persebaya, kita mulai serius lagi untuk melihat perkembangan Persik Kediri ini seperti apa. Ya, karena Persik Kediri yang notabene sekarang sudah berada di peringkat ke-12 ya. Jadi kalau boleh dibilang sudah mulai masuk ke segmen papan tengah, kita mulai fokus ke gaya permainan dari Persik Kediri akan seperti apa di bawah Rospite. Bukan berbicara dari segi mental maupun yang penting menang gitu ya, tapi lebih ke gaya permainan seperti apa. Dan besok lawan Persita Tangerang kita sama-sama akan melihat apakah memang permainan Persik Kediri ini akan bisa menunjukkan permainan yang saya inginkan. Ya, karena ini kan bertemunya dengan Persita, bermain ke kandang Persita, jadi ini juga bisa termasuk dari parameter permainan Persik Kediri besok. Ya, nantilah kita ketemu di video review untuk lebih panjang lagi membahas bagaimana penampilan Persik Kediri di bawah Rospite dalam pertandingan ketiga ini. Ya, apakah Persik Kediri bisa menampilkan permainan yang lebih bagus lagi daripada di 2 pertandingan terakhir. Nah, ini besok kuncinya lawan Persita Tangerang yang sama-sama kita akan bahas. Ya, sedangkan untuk Persita Tangerang ya semoga sudah ada evaluasi dari sektor tengah. Ya, ini penampilan Bustos, Fareza Sudin dan juga Vidal. Ini menurut saya masih menjadi titik lemah. Ya, semoga besok lawan Persik Kediri yang notabene juga cukup kuat ya di sektor tengah. Ya, ini semoga sudah ada evaluasi. Ya, ini aja paling video preview untuk Persita Tangerang dengan Persik Kediri. Besok kita ketemu di video review untuk membahas 2 tim ini. Ya, jadi semangat untuk kedua tim bertanding dan semangat untuk supporter. Semoga tim kebanggaan kalian bisa memperoleh hasil maksimal ya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.